Salam saudara-saudaraku yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Kita akan kembali melanjutkan topik renungan kita tentang hidup dalam penyertaan Tuhan. Kali ini kita akan memasuki bagian yang keempat. Mari kita baca kembali firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa-apa di dalam rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik sekali kita mempelajari kehidupan Yusuf. Karena Yusuf adalah orang yang hidupnya dalam penyertaan Tuhan. Pada renungan sebelumnya kita sudah belajar 3 hal. Bahwa di dalam penyertaan Tuhan akan terjadi hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita seperti Yusuf. Yang pertama, penyertaan Tuhan membuat setiap pekerjaan, setiap usaha kita selalu berhasil. Dan itulah Yusuf. Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Yang kedua, penyertaan Tuhan telah memberikan promosi bagi Yusuf. Ya, Tuhan mempromosikan Yusuf sehingga Yusuf mendapat anugerah, mendapat kasih karunia, mendapat kepercayaan yang besar dari tuannya Potifar. Yang ketiga, penyertaan Tuhan telah menjadikan Yusuf menjadi berkat bagi rumah tangga Potifar. Sehingga di dalam kehidupan keluarga Potifar selalu berkat Tuhan melimpah, tidak pernah kekurangan oleh karena keberadaan Yusuf yang disertai Tuhan. Nah, kali ini hal yang keempat, Saudara, ya, bahwa penyertaan Tuhan akan memampukan kita di dalam menolak segala godaan iblis. Penyertaan Tuhan akan memampukan kita untuk menolak segala keinginan-keinginan daging yang datang dalam kehidupan kita, Saudara. Di dalam kehidupan ini, Saudara, ada begitu banyak godaan-godaan iblis. Ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia. Ada begitu banyak strategi-strategi iblis yang ingin menjatuhkan kita. Sehingga kita bisa melihat kasus-kasus kenapa orang bisa jatuh dalam dosa korupsi. Kenapa orang bisa jatuh dalam kriminal, kejahatan, mencuri, merampok, membunuh. Kenapa dalam rumah tangga seringkali terjadi perceraian, ya, terjadi perselingkuhan, ya, bahkan dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan jatuh dalam dosa. Bukankah itu menunjukkan bahwa dunia ini penuh dengan godaan, dunia ini penuh dengan keinginan-keinginan daging yang bisa menjatuhkan kehidupan kita sehingga kita jauh dari Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti itu, Saudara, manusia ya tidak ada yang bisa tahan atau kuat dengan godaan-godaan iblis. Tetapi kalau hidup kita benar-benar di dalam penyertaan Tuhan, maka kita akan bisa menolak semua keinginan-keinginan dosa itu, Saudara. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Ya. Yusuf adalah anak muda yang disertai Tuhan. Ya. Oleh karena penyertaan Tuhan itulah Yusuf punya kekuatan, Yusuf punya kemampuan untuk menolak godaan, rayuan yang datang dari istri tuannya. Ya. Istri tuannya, ya, istri Potifar datang menjumpai Yusuf. Ya. Kemudian mengajak Yusuf, merayu Yusuf untuk tidur bersama-sama. Ya. Ini dosa seks, Saudara. Ya. Iblis datang melalui istri Potifar untuk menjatuhkan Yusuf, ya, melalui seks, Saudara. Manusia mana yang tidak tahan
dengan dosa seks ini, saudara. Siapapun, ya, orang tidak akan pernah tahan ketika menghadapi situasi seperti ini. Pasti terjebak, pasti tergoda dan jatuh. Tapi berbeda dengan Yusuf. Ketika Yusuf digoda, dirayu, bahkan dipaksa oleh Potifar, apa yang dikatakan Yusuf? Yusuf menolak. Ya. Yusuf menolak rayuan itu. Yusuf menolak godaan itu. Ya. Bukan karena Yusuf laki-laki yang tidak sempurna. Bukan karena Yusuf laki-laki yang tidak sejati. Tidak, saudara. Ya. Oleh karena keberadaan hidupnya dalam penyertaan Tuhan inilah Yusuf mampu menolak, saudara. Ini dosa seks, ini dosa yang serius, saudara. Karena ini dosa ini bisa melemahkan semua orang. Dosa ini bisa menjatuhkan semua orang tanpa pandang bulu. Jangankan jemaat, banyak hamba Tuhan, para pelayan Tuhan jatuh dalam dosa seks, dosa perzinahan, dosa perselingkuhan. Berapa banyak keluarga-keluarga, rumah tangga Kristen, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa seks. Mengapa ini terjadi? Pasti ada hubungan yang tidak beres dengan Tuhan. Tetapi Yusuf mampu menolak keinginan dosa ini, saudara. Yusuf tidak terjebak oleh karena adanya penyertaan Tuhan. Jadi jelas, saudara, penyertaan Tuhanlah yang memampukan Yusuf menolak keinginan daging. Jadi kalau Anda dan saya sebagai orang Kristen benar-benar hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup di dalam kebersamaan dengan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, pasti kita kuat, saudara. Segala pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran najis, saudara, kita mampu menangkis itu semua. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dan 17 firman Tuhan berkata, ya, hiduplah di dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging. Sebab keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Sebaliknya keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Jadi saudara, roh Allah, Roh Kudus, dan keinginan daging, ya, itu tidak bisa menyatu. Ya, ibarat seperti air dan minyak. Ya, tidak akan pernah bisa bertemu, pasti akan menolak, saudara. Ya. Demikian juga, saudara, kalau kehidupan kita ada roh Allah, ya, kita ada dalam penyertaan Tuhan, maka ketika muncul keinginan daging, muncul hawa nafsu dunia, kita akan bisa menolak dengan mudah, saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini yang harus kita perjuangkan. Ya, kalau kita ingin bisa lepas atau menolak segala keinginan daging, keinginan dosa, secara khusus dosa perzinahan, dosa seks, saudara, kita harus hidup dalam penyertaan Tuhan. Jangankan kita berbuat, ya, berpikir seks, berpikir zina saja itu sudah berdosa, saudara. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh dalam penyertaan Tuhan. Raja Daud, orang yang dipakai Tuhan luar biasa, pernah jatuh dalam dosa seks. Kenapa? Karena dia membiarkan dirinya tidak dalam keadaan bersama-sama dengan Tuhan. Dia berjalan dengan santai, dia berjalan dengan, ya, tanpa kehati-hatian, ya. Dan mungkin di situ Daud tidak bersama dengan Tuhan. Maka di situ Daud membuka pintu celah dalam hidupnya sehingga dosa masuk dalam dirinya. Dia jatuh dalam dosa perzinahan bersama istri Uria. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita hati-hati, saudara. Dosa ini sangat berbahaya. Perzinahan, percabulan, kenajisan itu adalah pekerjaan iblis di akhir zaman. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, rumah tangga Kristen akan jatuh dalam dosa ini, saudara. Ketika kita tidak dalam penyertaan Tuhan.
Mari Ibu Saudara, hiduplah dalam penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita tetap hidup kudus, hidup bersih, menolak segala roh najis. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan terus membangkitkan iman kita dan terus punya kerinduan selalu bersama-sama dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, Salam.